Perkumpulan Gerakan Rakyat mendirikan sebuah partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat. Kedua, mengangkat dan mengesahkan Saudara Syahrin Hamid sebagai Ketua Umum Partai Politik Gerakan Rakyat. Dua, satu. Dan dengan ini beberapa kerja nasional satu Gerakan Rakyat resmi dibuka. Lainnya dari pendidikan, dan dari pendidikan itulah lalu pertemuan pertama kali tahun 65. Setelah itu baru gagasan membentuk ASEAN terbentuk, dan akhirnya terjadilah sebuah wilayah baru yang kita kenal kolaborasinya sebagai namanya ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Suasana di ruangan ini pagi ini amat berbeda. Warnanya cerah, semangatnya menyala, dan kentongannya nyaring bunyinya. Kentongan itu tanda apa ya? Ya, panggilan untuk bergerak bersama. Izinkan saya menyapa dulu para pimpinan Ketua Umum Gerakan Rakyat, Bung Syahrin Hamid, tepuk tangan untuk beliau. Kemudian Sekjen Gerakan Rakyat, Bapak Muhammad Ridwan, Ketua Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Profesor Dr. Zulfikar Amir, Bendahara Ibu Prita Subono, dan juga para pimpinan badan-badan otonom di bawah Gerakan Rakyat. Ketua Badan Penanggulangan Bencana Gerakan Rakyat, Bapak El Fahmi. Ketua Badan Keamanan dan Pengawalan Gerakan Rakyat, Bapak Aris Isnan Ridho. Mana Pak Aris? Juga Sayap Muda Bergerak, Fajar Fatur Rahman. Mana Fajar? Kalau nggak ada artinya sedang bekerja. Kemudian para tamu undangan yang hadir bersama di sini, ini cukup lengkap ini yang datang bersama. Izinkan saya menyapa sebagian. Pertama, dari tadi merekam Bung Refli Harun. Mana Bung Refli Harun tadi? Oh, ini masih kerja di sini. Dan saya dapat pasokan pantun dari beliau nih. Begitu Syahrin bikin pantun, Refli kirim jawabannya. Yang saya hormati Bang Saud Situmorang, Bang Yasin Kara, Pendeta Sepat Supit, dan bersama kita juga Marsikal Muda TNI Purnawirawan Bapak Supomo, pemikir ekonom kita yang datanya dan perspektifnya luas, Profesor Dr. Awalil Rizki, Bapak John Odius, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta. Kemudian pimpinan aksi bersama yang hadir bersama di sini, Heri Darmawan. Dan para tamu undangan lainnya yang hadir bersama di sini, ada Pak Tarmizi dari Jawa Barat, dan semua saja yang tak mungkin disebut nama satu persatu. Izinkan saya pertama menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pimpinan Gerakan Rakyat, baik DPP, DPW, DPD, yang sudah bekerja luar biasa selama beberapa waktu ini dan berhasil menyelenggarakan rapat kerja nasional pertama di Jakarta hari ini. Saya
lupa menyapa langsung, tapi saya ingin sebutkan di sini para ketua DPD Gerakan Rakyat Seluruh Indonesia, para ketua DPW Gerakan Rakyat. Coba ketua DPW-nya boleh berdiri. Ketua DPW. Tepuk tangan untuk mereka semua. Kemudian para pimpinan DPP, boleh DPP berdiri. Kasih tepuk tangan untuk ketua pimpinan DPP. Terima kasih. Alhamdulillah kita bersyukur bisa hadir bersama di sini, dan ketika melihat rancangan acara pada pagi hari ini unik. Ini rapat kerja tapi penuh dengan gagasan. Berbicaranya tentang Indonesia, global, dan tantangan-tantangan yang ada di negeri kita. Ketika dilihat urutannya, saya rasa ini salah satu rapat kerja organisasi yang memiliki ruang untuk gagasan yang sangat banyak. Karena dialog kebangsaannya bukan saja menyangkut tema-tema domestik, tapi juga tantangan ke depan. Sekaligus mengirimkan pesan bahwa Indonesia bukan sekedar sebuah republik yang untuk mengurusi rakyat di republik ini saja, tapi republik yang berperan di wilayah global. Saya dapat tugas, durasi bicaranya memang semua tidak panjang, semua singkat. Tapi kenapa singkat? Supaya penuh dengan pesan, penuh dengan makna. Saya perhatikan semua acara relatif waktunya padat, dan harapannya dengan padat itu daya fokus kita terjaga. Izinkan saya menyampaikan yang menjadi tugas. Di sini saya dapat tugas tentang geopolitik dan Indonesia ke depan. Bapak Ibu sekalian, kita tinggal di wilayah Asia Tenggara yang penduduknya lebih dari 650 juta. Dan 280 dari angka itu adalah warga Indonesia. Lalu kita lihat posisi kita di Asia. Di sisi timur ada beberapa unsur kekuatan. Di sisi selatan ada unsur kekuatan. Di timur ada Tiongkok yang paling besar, ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Korea Utara, ada masyarakat Taiwan. Ini semua. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, luar biasa bagaimana gerakan rakyat yang masih berbentuk ormas ini teman-teman ya, semakin menunjukkan kehebatannya. Bagaimana para kader ya di berbagai daerah itu mengusulkan agar gerakan rakyat akan menjadi sebuah partai ya tahun 2026 ini. Ini membuktikan bagaimana keseriusan Anies Baswedan dalam membuat partai baru, teman. Sama seperti yang ia sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa banyak usulan ya, dari para relawan, para pendukung agar Anies tidak masuk partai yang sudah ada, melainkan membuat partai baru ya. Dan ini sudah ya sekitar sedikit lagi teman-teman akan menjadi sebuah partai. Ini adalah sebuah momen yang sangat bersejarah ya. Bagaimana gerakan rakyat akan menjadi sebuah partai nantinya teman-teman. Ya kalau kita melihat bagaimana usulan dari masyarakat, dari kader-kader ya gerakan rakyat ini teman-teman, ingin gerakan rakyat menjadi partai ya, semoga saja terrealisasi tahun ini, supaya didaftarkan ke Menkumham teman-teman ya, untuk mendapat SK pemerintah, kemudian bisa mengikuti kontestasi pemilu ya, baik pemilu, pilkada maupun pileg di tahun 2029 ya. Kalau ini jadi teman-teman, saya yakin ya akan menjadi partai yang besar lantaran Ketua Umum nanti pasti Pak Anies Baswedan ya, sebagai tokoh yang sentral di gerakan rakyat. Hal yang sangat luar biasa lagi bagaimana setiap pidato Pak Anies ya memberikan warna yang baru bagi Indonesia ya, sebagai tokoh yang berada di garis oposisi, dan ini sangat mantap
yang memberikan penyeimbangan, memberikan kritik, ya, memberikan saran bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dan Anies yang membuktikan beliau sangat konsisten menjadi tokoh yang berada di oposisi, teman. Tidak tergiur dengan jabatan-jabatan, ya seperti Caimin, ya kala pilpres masuk dan gabung di pemerintahan Prabowo Subianto, kan kocak ya. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Kita diskusi di kolom komentar. Apakah kalian setuju jika Anies menjadi ketua umum Partai Gerakan Rakyat, atau Gerakan Rakyat nanti akan menjadi sebuah partai yang besar di tahun ini? Bagaimana menurut kalian?